Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terus menerus kita panjatkan kalimat ini kepada Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha berdiri sendiri, Zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, baik di langit maupun di bumi. La ilaha illallah. Zat yang Maha hidup, tidak akan pernah mati selamanya. Zat yang selalu ada dari awal dan juga akan selalu ada sampai kapanpun, yang telah menggantungkan bertambahnya nikmat salah satu dari hambanya seperti kita ini manusia dengan kalimat pujian Alhamdulillah. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi SAW, manusia yang paling mulia, pemimpin anak Adam, pemilik syafaat kubra pada hari kiamat, sebaik-baik panutan. Sebagaimana Allah juga malaikatnya memberikan salam kepada beliau, dan juga sebagai tanda terima kasih kita karena perjuangan yang luar biasa selama 23 tahun, 13 tahun fase Mekah penuh dengan cacian, hinaan, tapi beliau bersabar memperjuangkan dakwah dan agama ini. Kemudian 10 tahun terakhir di Madinah, fase di mana beliau menyempurnakan agama Allah Subhanahu wa taala, sampai turun firman Allah surah Al-Maidah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku sempurnakan agama kalian, aku sempurnakan nikmatku pada kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka sangat wajar kita membacakan assalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kesempatan ini insyaallah teman-teman sekalian, seperti biasa setiap bulannya kita akan masuk ke dalam kehidupan manusia-manusia yang telah sukses, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhiratnya. Manusia-manusia yang paling layak dijadikan contoh. Mereka bukan artis, mereka bukan hanya sekedar kepala suku atau seorang profesor di kampus, tapi manusia-manusia yang tidak punya gelar akademik. Mereka telah mencapai apa yang diinginkan oleh orang yang mengejar akademik, dari ilmu yang tinggi, pendapatan yang besar, nama yang harum. Mereka juga mencapai tingkatan-tingkatan pendapatan yang sangat besar walaupun mereka tidak punya ijazah bisnis. Dan yang luar biasanya, mereka memiliki kesuksesan plus di akhirat dengan adanya jaminan-jaminan dari Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya mereka termasuk ahli surga. Mereka lah para sahabat, ikhwan dan akhwat rahiman rahimakumullah. Dan di awal pembukaan kisah kita tentang sahabat yang mulia Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhum, saya akan kembali mengingatkan tentang ciri khas para sahabat. Apa yang membuat para sahabat itu bisa terbentuk pribadinya sampai mereka mencapai prestasi-prestasi yang luar biasa, tidak bisa dibayangkan gitu. Prestasi kaya rayanya dari sisi materi, prestasi kecerdasan dari sisi kepintaran, kemudian prestasi mereka dalam berumah tangga, memiliki keturunan, pasangan yang baik, kemudian juga prestasi nama harum, prestasi keberanian, keperkasaan di kancah peperangan, prestasi-prestasi yang sangat banyak sekali. Kira-kira apa kata rahasianya sampai para sahabat bisa mencapai derajat itu? Ini sengaja saya buka di awal pertemuan kita agar nanti jangan seseorang di antara kita hanya berpikir closing materinya, oh itu kan sahabat. Padahal sebenarnya bukan karena kasus itu. Ternukilnya kepada kita kisah-kisah mereka, para orang-orang saleh ini yang sudah sukses dunia dan akhiratnya ini dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, justru agar kita mengambil pelajaran dari mereka. Jadi memang mereka adalah orang-orang yang layak untuk dicontohin.
Saya susun kurang lebih ada 3 poin besar di mana ini merupakan ciri khas sahabat yang akhirnya membuat mereka luar biasa dalam berinfak, luar biasa dalam menjaga ibadah, luar biasa di kancah peperangan dalam mencari mati syahid, luar biasa dalam bermuamalah dengan manusia, luar biasa merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah keyakinan mereka tentang kebenaran agama Islam. Benarnya Allah itu ada. Yakin luar biasa tentang poin ini. Sudah nggak ada keraguan sama sekali. Yakin bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan Allah, manusia terbaik. Tidak ada nabi lagi sesudah beliau, dan semua ajaran nabi-nabi setelah Nabi Muhammad SAW diutus terhapus. Maka mereka bangga membawa syiar bendera kehidupan mereka, raditu billahi rabba, saya ridho Allah sebagai Tuhan saya dan tidak ada Tuhan selain Allah dan yakin Allah ada. Wa bi Muhammadir rasula, mereka membawa konsep dasar Muhammad adalah utusan Allah. Jangankan manusia biasa, nabi-nabi dan rasul sebelum beliau saja sudah dihapus semua ajarannya. Berarti ini ajaran yang paling benar. Dan juga bil islami dina, agama yang sedang dianut ini, tuntunan yang sedang dipelajari, halal haramnya, perintah dan larangan di dalamnya adalah sesuatu yang paling baik. Tidak ada lagi di atasnya. Sebagaimana kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kekal abadi selamanya. Selama kehidupan di dunia ini masih ada, Al-Qur'an belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tetap firman ini akan ditilawakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina 'indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya al-Islam, tidak ada yang lain. Coba tanamkan poin ini ke diri kita, teman-teman sekalian. Tuhan yang satu hanya Allah. Maksudnya apa? Yang menciptakan, yang mengurus, yang mengawasi, yang memusnahkan semua yang kita lihat dan tidak kita lihat di langit dan di bumi hanya satu, Allah. Maka hanya takut, hanya bergantung, hanya meminta, hanya memohon kepada Dia. Tidak ada yang lain. Ini asas yang sangat kuat dalam jiwa para sahabat. Asas dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar dikatakan, oh itu Nabi saya, bukan. Mereka berlumba-lumba mengikuti, mencontohi apapun yang berhubungan dengan Nabi SAW. Penampilannya, cara bicaranya, pakaiannya, cara jalannya, sampai menyisir rambutnya. Mereka semuanya berlumba-lumba. Begitu Nabi SAW keluar, mereka langsung melihat apa yang Nabi SAW lakukan, maka mereka segera melakukannya, menciplak kehidupan Nabi SAW. Dan ini asas yang luar biasa. Bayangkan kalau kita bisa menjadi Muhammad yang banyak, di mana Nabi Muhammad SAW kita tahu manusia yang paling sempurna, utusan Allah, ajarannya menghapus semua ajaran nabi-nabi sebelumnya, secara fisik sempurna, secara akhlak sempurna, nabi penutup. Ajaran agama yang dibawa adalah agama yang paling benar, dan tidak ada lagi agama setelah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Keyakinan ini betul-betul tertanam dalam hati mereka, sehingga tidak ada yang perlu diidolakan kecuali satu orang saja, Muhammad SAW. Gak ada yang lain. Ini tertanam luar biasa dalam jiwa mereka. Dan karena sudah yakin Allah sebagai Tuhannya, tidak perlu minta, bergantung, memohon, karena memang tidak ada yang menciptakan, mengurusi, mengawasi, memusnahkan semua yang di langit dan di bumi kecuali Allah. Lalu Muhammad SAW adalah utusannya, maka tentu ajaran yang dibawa, Islam, adalah agama yang paling benar. Maka mereka siap mati hidup untuk Islam. Ini ciri khas yang luar biasa ini. Dan ini yang perlu kita tanamkan, ikhwah akhwat sekalian. Bagaimana kita tanamkan poin dasar ini? Sampai para ulama menulis buku yang masyhur, misalnya Usulul Thalatha, asas daripada kehidupan seorang muslim 3, ridho Allah sebagai Tuhan, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan meyakini keberadaannya, serta
meyakini kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW sehingga betul-betul menciplak hidup beliau. Menciplak ya. Semua yang berhubungan dengan Nabi SAW, antum mau jalan, mau berdiri, mau duduk, mau berpakaian, mau nyisir rambut, apa saja, semuanya orang taunya, oh di cirinya, di badannya, di tubuhnya orang ini ada Muhammad SAW. Ajarannya maksud saya, semuanya ada di situ. Apa yang dicontohkan, apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan, dan semuanya dari diri dia jauh apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka bangga dengan Islam. Sekarang ini kita temukan kaum muslimin luar biasa. Namanya Muhammad, namanya Ahmad, tapi tidak ada ciri Muhammad, tidak ada ciri Ahmad, yang dua-duanya nama Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana beliau bersabda, li khamsu asma, saya punya 5 buah nama. Ana Muhammadun wa ana Ahmad wa ana Hashir wa ana Akhib wa ana al-Mahi. Saya adalah Ahmad dan Muhammad, namanya sama, artinya terpuji. Kemudian saya adalah Hashir, alladhi yuhsyarun nasu baina yaday, yang akan dibangkitkan manusia pada hari kiamat setelah aku dibangkitkan. Ini idola kita, panutan kita teman-teman sekalian. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang paling sempurna. Hari kiamat pun orang yang paling pertama dibangkitkan. Kemudian dikatakan oleh beliau, wa ana aqib alladzi la nabiyya ba'di, saya aqib, tidak ada nabi setelahku, enggak usah lagi pusing-pusing nunggu nabi. Semua nabi-nabi sebelumku juga sudah dihapus ajarannya, cuma diimani keberadaannya, gak perlu lagi cari yang lain. Lalu beliau mengatakan, wa ana mahi alladhi yamhullahu biha syirk, dan saya mahi yang akan dihapus semua kesyirikan, kekufuran dengan datangku. Artinya selain ajaran beliau semuanya tidak benar. Sampai seperti itu. Dan ini tertanam luar biasa di dalam jiwa para sahabat. Ini ciri khas teman-teman sekalian, dan kita bukan mustahil bisa mengambil itu. Kita lihat di lapangan kehidupan kita, teman-teman yang berusaha menanamkan ini pasti hidupnya bahagia. Kita temukan dalam ciri badan dia, pakaian dia, pergaulan dia, cara ngomongnya, semuanya Nabi Muhammad SAW. Mau melakukan sesuatu tanya ada dalilnya. Mau meninggalkan sesuatu tahu kalau itu adalah dilarang oleh agama. Semuanya kembali kepada agama. Yang dia tidak suka, yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, dan dijelaskan dalam agama Islam. Yang dia suka adalah yang disuka oleh Allah dan Rasulnya, dan juga diperintahkan atau dituntunkan dalam agama dalam agama Islam. Ini ciri khas yang luar biasa, sehingga mereka tidak perlu lagi ragu dengan tuntunan yang ada dan tidak butuh tambahan tuntunan yang lainnya. Yang kedua, ciri khas sahabat adalah keseriusan dalam mengejar janji-janji Allah Azza wa Jalla. Serius luar biasa. Saya kasih contoh misalnya, para sahabat menukil satu sama yang lain dalam riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Mereka mengatakan, kami tidak melihat ada laki-laki di antara kami yang tidak sholat di masjid berjamaah kecuali ada kemunafikan di dalam dirinya. Apa maksudnya? Nabi Muhammad SAW memotivasi sholat berjamaah, pahalanya sekian banyak, terus dimotivasi ke masjid. Tidak ada satu sahabat pun. Dalam riwayat ini dikatakan tidak ada yang takhalluf, tidak ada yang meninggalkan sholat itu. Tidak ada yang telat dalam masalah sholat, tapi ini yang dimasukkan adalah meninggalkan, kecuali yang di dalam hatinya ada kemunafikan. Sampai kata mereka, salah seorang di antara kami karena taunya tentang janji Allah di masjid berjamaah, sampai seseorang di antara kami disokong oleh temannya, ditopang karena nggak bisa jalan, maka 2 orang teman menopangnya untuk hadir di shaf sholat berjamaah. Coba kira-kira seperti apa itu ya? Apa yang memotivasi mereka? Tidak ada kecuali satu, masalahnya yakin benar dengan janji Allah nih, gak ada yang ragu. Ada fakir miskin, kita lihat nanti subhanallah, dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang sudah kita bahas, nanti Talha, kita akan nyusun insyaAllah bulan depan. Ada Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, banyak sahabat-sahabat Nabi, terutama 10 awal dia masuk surga. Kehidupan mereka teman-teman sekalian penuh dengan keyakinan seperti ini. Tidak pernah mereka itu kalau yang punya kemampuan berinfak 1 dirham, 2 dirham, berinfaknya ini sesuatu yang kayaknya nggak mungkin kita lakukan, sulit itu, kecuali yang Allah berikan hidayah.
15 miliar kalau nilai sekarang, 20 miliar. Dan harta-harta ini yang mereka infakkan apa yang ada di rumah mereka pada saat itu ya. Bukan berarti harta ini yang diinfakkan berarti ada harta yang lain. Pada saat mereka menemukan keuntungan, ada uang, mereka gelisah kalau sudah mengeluarkan kebutuhan dasar rumahnya, masih ada yang tersimpan. Coba bandingkan dengan kita yang sibuk terus menabung. Ini berapa lagi nih? Dari 1 juta, kapan jadi 10 juta? 10 juta kapan jadi 100 juta? 100 juta kapan jadi 1 miliar? Tidak ada infak yang dikeluarkan, tidak ada sedekahnya. Bahkan pelit terhadap dirinya sendiri. Apalagi kalau mau membantu saudara-saudaranya yang lain. Apa yang mendorong mereka? Karena sangat yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka luar biasa gitu. Masalah sholat, masalah jihad, tidak pernah Nabi SAW mengatakan jihad itu ada sahabat yang nunggu di rumahnya kecuali munafik. Mereka sudah langsung, bahkan ada di antara mereka yang dengar kalimat jihad dari kebun kurmahnya langsung, ya cuman pulang ke rumahnya nggak mandi, nggak apa gitu, langsung memakai baju pedang perangnya, membawa pedang dan perisainya, langsung hadir di depan masjid Nabi SAW. Kita kadang-kadang subhanallah hanya karena keringatan nggak jadi sholat jamaah di masjid. Bagaimana ini gitu? Ciri khas sahabat, mustahil mereka ketinggalan janji Allah. Karena prinsip dasarnya dalam masalah ibadah, ikhwan dan akhwat sekalian, sekali kita ketinggalan ibadah itu, sulit sekali untuk mengulanginya. Saya sering sampaikan di pengajian saya, kalau seandainya kita masbuk sholat subuh 1 rakaat, mungkin ada uzur, mungkin sakit perut, anggaplah, ketiduran, anggaplah. Tapi uzur ini hanya akan melepaskan kita dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaupun di perbuatan itu ada hukuman. Tapi ingat, kehilangan pahala nggak bisa diperbaikin. Beda antara orang yang ketiduran masbuk 1 rakaat dengan orang yang dasarnya memang bangun dan tiap hari dia paksakan dirinya untuk mendapatkan dari rakaat pertama. Beda pahalanya, walaupun sama-sama hadir subuh. Dan yang masbuk 1 rakaat sampai hari kiamat, dia tidak akan pernah bisa memperbaiki kekurangan 1 rakaatnya itu. Coba kalau kita masbuk misalnya, pas datang imamnya sudah rakaat kedua, masih bisakah kita bilang, imam maaf kembali ke rakaat pertama untuk kita ikut dari awal takbiratul ihram? Nggak bisa. Berarti orang yang ikut dari awal sama imam, dari Allahu Akbar sudah dicatat pahala oleh malaikat, dari iftitah sudah ada pahalanya, dari Al-Fatihah sudah ada pahalanya, dari surah yang dibaca ada pahalanya, ruku ada pahalanya, gerakan dan bacaannya, itidalnya, kemudian terus 1 rakaat sujudnya. Bukankah kata Nabi SAW, ya, tidak ada seorang pun yang sujud 1 kali untuk Allah kecuali Allah akan tinggikan derajatnya. Waktu seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, saya ingin bersama dengan anda di surga. Kata Nabi SAW, ada yang lain kau minta? Dia bilang, tidak ada ya Rasulullah, itu saja, saya ingin bersama anda di surga, pandu saya untuk itu. Kata Nabi SAW, bantu saya agar kamu bisa bersama saya di surga dengan memperbanyak sujud. Sekali kita kehilangan sujud, tidak bisa diperbaiki. Nanti kita sujud memang, ya, tetapi kata para ulama, orang yang masbuk, yang dia dapat berjamaah, dapat pahala jamaah, gitu kan? Yang dia masbuk yang tersisa itu akan mendapatkan pahala yang bukan berjamaah lagi, artinya berkurang kan gitu. Dosakah dia? Tidak dosa, nggak ada hukuman di depan Allah SWT karena dia ada uzur ya. Tetapi perlu jeli teman-teman sekalian memahami bahwasanya tidak bisa terulang peluang ibadah itu. Saya pernah menemukan seorang ibu dengan anaknya miskin luar biasa, pakainya saya lihat gitu. Saya habis ta'lim di kampung Melayu, kemudian saya keluar, dia beri isyarat minta uang gitu. Saya memang sudah niat mau membantu. Saya bilang sebentar bu ya, karena saya lihat ibu itu duduk di bawah pohon gitu. Saya memang sudah niat mau memberikan apa yang saya dapatkan dari ceramah diberikan oleh majelis taklimnya. Kemudian saya sholat dulu bu, buru-buru karena saya takut iqamah, waktu itu sudah azan. Saya pun pergi ke sana, kemudian saya sholat berjamaah. Saya lupa nih kalau ada yang minta tadi. Habis sholat duhur, saya selesaikan juga sholat nafilahnya di situ ba'diyah duhur, baru saya pulang, baru saya kembali. Mobil saya parkir kebetulan di dekat majelis taklim dan dekat pohon yang ada ibu minta-minta tadi.
Subhanallah tuh saya kembali, tiba-tiba saya lihat pohon tersebut, saya teringat, wah tadi ibu yang minta nih. Mana dia? Saya cari nggak ada. Cari keliling nggak ada, sampai saya naik mobil saya 3 kali, ikhwah akhwat sekalian putar balik di situ. Nyari ibu itu mana? Sudah nggak ada, sudah pergi. Pada saat itu subhanallah Allah masukkan dalam hati saya penyesalan yang luar biasa. Khalid, berapa menit tadi itu? Berapa detik kamu korek kantong kamu untuk kasih ke fakir miskin ini? Sekarang dia sudah pergi, kamu mau dapat pahala dari mana dari orang ini lagi? 3 kali saya putar nggak ketemu sama orang itu. Semenjak itu ikhwah akhwat sekalian saya tidak pernah tunda. Kapan ada kesempatan tidak boleh ditunda. Karena ini tidak bisa terulang lagi gitu kan. Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Bukhari selesai sholat asar tiba-tiba berdiri dengan sangat cepat lalu melewatin para sahabat ke rumah beliau. Sahabat semua heran. Kata para sahabat yang meriwayatkan hadis ini, kami heran melihat cepatnya gerakan Nabi SAW. Gak lama kemudian sahabat masih berzikir, Nabi SAW kembali lagi dengan tenang lalu duduk kembali menyambung zikirnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mudah-mudahan ada kebaikan, kenapa tadi anda melakukan gerakan begitu cepat? Apa kata Nabi SAW? Perhatikan. Kata Nabi SAW, tadi sebelum sholat asar, saya sudah mengumpulkan sesuatu yang ingin saya keluarkan, yang ingin saya bagikan, saya infakkan, saya sedekahkan. Namun, saya tadi tersibukkan, tidak sempat saya keluarkan sebelum sholat. Maka saya ke rumah saya, kemudian saya membagikannya seperti yang saya inginkan, lalu saya kembali berzikir. Jadi Nabi SAW pada saat lupa ingat langsung menyelesaikan, lalu kembali lagi berzikir. Bayangkan ya, bagaimana cepatnya Nabi SAW mengerjakan sebuah amal soleh. Jangan ketinggalan ikhwah akhwat sekalian. Puasa Senin Kamis, kenapa antum gak puasa nih? Saya masih bingung kenapa ada orang gak puasa. Antum mati kalau puasa. Alasannya hanya karena panas, alasannya hanya karena kantor. Lalu kapan panas itu hilang? Gak bakal hilang. Tapi sekali Senin antum gak puasa, maka di buku amal antum nanti sampai hari kiamat kosong dari puasa Senin tuh, rugi sendiri. Ini butuh sebuah keyakinan, ada janji Allah di situ. Dan maghrib gak kemana-mana, akan datang maghrib itu, akan datang maghrib. Kita akan buka puasa, Allah bukan menzalimi hambanya. Syaitan akan terus membisikkan dari pertama kita mau sahur, atau bahkan mungkin tidak sahur, kamu tidak sahur nanti lemas. Itu semua godaan syaitan tepis. Manusia itu bisa hidup tanpa makan, tanpa minum minimal 3 hari. Tidak makan, tidak minum bisa hidup 3 hari. Gak usah antum khawatir gitu. Apalagi maghrib nanti sebentar, nanti sampai 5 detik, sedetik pun sebelum azan, syaitan masih godain supaya batalin puasanya. Dan dia akan kalah pada saat dengar azan antum minum. Makanya kata Nabi SAW, lis-shaimi farhatan, orang yang puasa punya 2 kemenangan dan kegembiraan. Farhatun inda fitri, gembira yang dia dapatkan pada saat buka puasa. Di sini makna hadisnya bisa berarti kegembiraan pada saat dia minum karena hausnya hilang, bisa kegembiraan karena dia berhasil mengalahkan syaitan, dia akan dapat pahalanya. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan kegembiraan pada saat dia bertemu dengan Tuhannya. Lagi lampu merah, lagi ada waktu lowong, seperti antum sibuk membaca SMS, WhatsApp, BBM. Coba lowongkan di antara waktu-waktu antum sehari berapa kali buka HP, baca Al-Quran. Baca Al-Quran 5 ayat, 10 ayat. Coba lihat nanti jeda waktu saja antara azan dan iqamah, atau jeda waktu lagi nunggu azan kalau antum lagi di kantor, atau jeda waktu selesai pekerjaan duduk sebentar habis minum air. Coba lowongkan waktu antara minum air, hitung detiknya pakai stopwatch. Minum air anggap 15 detik, 15 detik antum pakai baca Al-Quran. Coba lihat berapa ayat yang antum dapatkan. Baca. Kalau tidak kapan nih? Ingat, dalam ibadah harus dipaksakan baru bisa. Kalau kita tidak paksakan diri kita, tanda kutip, tidak paksakan sholat malam, tidak paksakan berpuasa, tidak paksakan bersedekah, tidak paksakan mengambil Quran dari rak atau membuka ya, aplikasi Quran di HP dan dibaca, tidak paksakan menjenguk orang sakit, tidak paksakan hadir di majelis ilmu, tidak bakal pernah bisa. Karena syaitan selalu menghambat kita. Allah mengingatkan dalam Al-Quran masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
Orang-orang yang jahadu fina artinya berusaha memaksakan diri menuju ke perintah-perintah kami, jalan-jalan kami, meninggalkan larangan-larangan kami, maka kami akan pandu dia menuju ke jalan-jalan kami. Lanahdiyannahum subulana, kami mudahkan mereka untuk mengamalkannya. Jadi ini butuh sekali pemahaman. Ini ciri khasnya sahabat, sangat yakin dengan janjinya Allah. Nggak ada yang bagi mereka harus hilang kesempatan itu. Ingat asas pertama dulu, keyakinan tentang kebenaran Allah, Rasul dan Islam ini. Kemudian muncul dengan sendirinya keyakinan yang muncul adalah benarnya janji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah ciri khas yang luar biasa, keseriusan mereka dalam menjauhi ya, apalagi meninggalkan larangan-larangan Allah. Luar biasa mereka dalam meninggalkan larangan Allah ini. Bisa dikatakan yang melakukan kesalahan dalam kehidupan sahabat itu dihitung jari. Individu tertentu itu pun dilakukan sekali, dua kali. Nggak ada dosa yang dibuat bermalam, berbulan-bulan, berminggu-minggu, karena mereka tahu benar ancaman Allah pasti ada di situ. Ingat, dosa seperti segelas racun. Kalau kita minum dalam kondisi tahu itu racun, akan berbahaya, jelas akan mematikan, merusak organ tubuh kita. Dalam kondisi kita tidak tahu, tetap berbahaya, tetap berbahaya. Zina berbahaya, ikhwan dan akhwat sekalian. Allah mengatakan wala taqrabuz zina, makanya jangan dekatin, jangan mulai telepon, jangan mulai SMS, jangan mulai melakukan yang mengundang zina itu. Innahu fahishatan wa sa'a sabila, itu keburukan yang sangat berbahaya buat kalian, dan seburuk-buruk jalan. Syaitan buka, kita buka juga pintu itu. Berapa banyak ikhwan dan akhwat juga kena fitnah seperti ini. Padahal Allah bukakan pintu nikah. Sibukkan diri dengan puasa, sibukkan diri dengan ibadah. Jauhi tontonan, jauhi dengaran. Tidak ada orang yang terbagikan syahwatnya tanpa sebab, tanpa pemicu. Dia tonton yang tidak benar, maka muncul syahwatnya, membayangkan yang tidak-tidak. Tidak mungkin muncul syahwatnya tanpa mendengar sesuatu. Tidak ada orang dengar Quran itu syahwatnya bangkit. Nggak ada orang hadir majelis taklim begini dan disampaikan ilmu syahwatnya bangkit. Nggak mungkin kan? Kapan syahwatnya bangkit? Kalau yang didengar itu lagu-lagu cinta, lagu-lagu yang tidak masuk di akal, yang membangkitkan syahwat. Untuk apa ini? Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hati-hatilah pendengaran kalian, penglihatan kalian, hati kalian bertanggung jawab semuanya pada hari kiamat. Allah nggak kasih kita mata ini untuk melihat yang haram. Allah nggak kasih kuping untuk dengar yang haram. Allah nggak kasih lisan untuk mengucapkan yang haram, tangan untuk menjama yang haram, kaki melangkah yang haram, kemaluan ditumpahkan yang haram. Allah kasih kita fasilitas untuk lihat yang baik, telinga dengar yang baik. Ingat, anggota tubuh kita ini, kata para ulama, kalau makin sering kita sibukkan dengan ibadah, mata melihat yang benar, yang Allah bolehkan, telinga dengar yang benar, mulut mengucapkan yang benar, maka semua anggota tubuh ini, hati makin sering dilunakkan dengan ayat-ayat Al-Quran, dari pendengaran, dari penglihatan. Hati kan terpengaruh dengan 3 anggota tubuh ini, ya, telinga, mata, dan lisan. Maka pastikan anggota-anggota tubuh ini jadi lunak, kata ulama, seperti ya, pohon yang selalu dibasahkan dengan air, maka lunak daunnya, gitu kan. Sedikit dengar ayat jadi nangis, sedikit dengar ayat, ya, dengan telinganya hatinya jadi tentram, lisannya maka dia akan mengucapkan selalu yang baik saja, seperti itu. Ingat, ancaman Allah tidak mungkin luput. Banyak orang selalu tergiur dengan firman Allah SWT, Innallaha ghafurur rahim, Allah maha pengampun, tapi lupa wa innallaha syadidul iqab, dan Allah berat siksaannya. Allah pengampun benar, tapi siksaannya juga Allah berat. Sahabat sangat pekah dengan ini. Mereka luar biasa, ini ciri khas yang luar biasa. Mereka betul-betul ya serius. Ingat kata-kata kalimat serius, garis bawahi. Menjauhi, apalagi kalau sampai meninggalkan larangan Allah SWT, memang dijauhi. Semua pintu sudah mulai terbuka, langsung mulai terbuka pintu satu langsung ditutup sama dia, udah nggak mau lagi. Ini ciri khasnya para sahabat. Kurang lebih ini
pembukaan yang pertama yang saya ingin sampaikan. Yang kedua teman-teman sekalian, ini sudah dalam seminggu dan terakhir kemarin khutbah Jumat di salah satu masjid di Asra yang mungkin bisa menampung seperti masjid kita ini, Masya Allah 2000-3000